ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina 'utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan fi surat wa fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah persembahan. Dialah sang Khalik, sang pencipta langit, bumi beserta isinya, termasuk yang menciptakan surga dan neraka. Wabil khusus insyaallah, dan kita berdoa semoga kita yang hadir pada kesempatan kuliah subuh pada pagi yang barokah ini beserta keluarga kita, istri, orang tua kita, mertua kita, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, wabil khusus jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi supaya kita dawamkan, kita seringkan, kita selalu baca selawat ini, kita berharap pada yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, seperti biasa mohon keikhlasannya untuk mengirim suratul Fatihah untuk orang-orang yang telah berjasa untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin ini, mulai dari awal menghibahkan tanah, mungkin dari perumahan dan sebagainya, peletakan batu pertama, kemudian memasang pondasi dan lain sebagainya, sampai kepada hari ini, detik ini, alhamdulillah masjid kita sudah nyaman, sudah nikmat, sudah lemak, termasuk juga pengurus-pengurus yang memakmurkannya, jamaah yang meramaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang tersebut, kesehatan lahir batin, kemudian rezeki yang berlimpah lagi barokah. Wa ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang keempat, jangan lupa mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang yang telah berjasa bagi negara ini, bagi diri kita, ya. Wabil khusus pahlawan keluarga, ya, orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, itu merupakan pahlawan yang sesungguhnya bagi diri kita. Kenapa kita bisa sampai seperti ini, bisa mengenal agama Islam, ya, bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, yakni tetap diawali dari orang tua, kemudian disebutkan juga al-ummat rasatul ula. Masya Allah, makasih Pak Johan. Alhamdulillah. Maka silakan disebutkan namanya, ya. Ketika yang sudah meninggal sebutkan, kemudian yang hidup berikan kesehatan, silakan disebutkan. Wala hadhihi niyyah min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum dilanjut izin nak minum dulu. Iya, rupanya entak kejadi imam berzikir apa keringnya gua tenggorokan. Bismillah. Baik. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Untuk bulan April ini kami diberikan silabus, diberikan arahan, diberikan panduan oleh Kesra Kesejahteraan Rakyat, yakni menyampaikan tentang hadis. Jadi untuk bulan April, bulan keempat ini kajiannya tentang hadis. Maka pada kesempatan yang barokah ini, izin saya membuat kitab Sunan Ibnu Majah. Ini salah satu kitab sahih di antara kutubus sittah, kitab yang 6. Jadi kitab 6 itu diantaranya adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Yang paling tinggi jelas kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Nah diantaranya yang 6 itu ada Ibnu Majah. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi pada kesempatan pagi yang barokah ini, kuliah subuh di pekan ketiga ini, saya izin menyampaikan tentang fadilah ataupun keutamaan tentang posisi shaf, posisi barisan ketika sholat berjamaah di depan. Jadi makanya ketika seorang imam sebelum mulai ngangkat takbir, ngecek dulu barisan, ya, sudah lurus belum, sudah rapat belum, dicek dulu, ya. Jadi kalau untuk susunan shaf itu, susunan barisan itu, yang paling afdal yang depan ini adalah yang laki-laki dewasa. Kemudian yang nomor 2 adalah anak-anak, ya, yang belum akil balik. Ketika gambarannya shaf itu ada 4 iko, ya. Jadi laki-laki dewasa, anak-anak belum akil balik, kemudian anak-anak perempuan yang ahwat, kemudian yang keempatnya itu ibu-ibu yang sudah akil balik, ya. Itu. Jadi harap tahu posisi masing-masing. Apalagi yang di belakang imam ini, wong tiga ini, ya, setidaknya alim berilmu, ya, tahu juga, walaupun mungkin tahunya tipis-tipis, jadilah. Karena ngapa? Ketika kalau imam, ya, kentut, buang angin, dia paham. Nah, duduklah, ya, dia paham. Ketika imam misalkan buang angin, termasuk mungkin mohon maaf ketika imam itu Allah, ya, cabut nyawanya. Nah, pada bangun-bangun, ya, jengok ada bangun-bangun. Nah, dia harus punya ilmu. Nah, ketika dilihat kondisi tidak memungkinkan, maka dia boleh maju tidak harus nak ke depannya. Yang penting agak maju sedikit dari shaf makmum yang paling depan ini, ya. Ketika buang angin, ya, imam bisa nyawil salah satu di antara tiga itu, berarti dia keluar dari pintu samping ini, kau jadi imam, sudah, ya. Ketika wafat meninggal dunia, alangkah lama sujud ini kan, ya, tengok ke, belum, asa kira-kira batasan waktu yang tidak masuk akal, ya. Mungkin laju kawan, uji gitu kan, laju kan. Nah maka yang bersangkutan harus bisa berinisiatif, dia menggantikan ataupun padahal jadi imam. Baik, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk posisi shaf itu harus diperhatikan. Wabil khusus pada kesempatan pagi yang barokah ini, izin saya menyampaikan tentang fadilah ataupun keutamaan ketika kita berada di shaf yang pertama. Jadi ini dalam koridor, dalam konteks bahwa kita, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nuntut ilmu itu dak katik batasan umur, ya, tidak katik batasan tua, ustad akhlak pensiun lah berhenti nuntut ilmu, tidak, ya. Apalagi ilmu agama.
Jadi ketika ilmu agama itu ya, kita menuntut ilmunya itu tidak harus hadir daftar lagi kuliah ya. Tidak harus hadir kuliah subuh, ini termasuk adalah nuntut ilmu ya. Maka apabila Allah berikan kesehatan ya, pacak melangkah, sudah diusahakan. Jadi malah usia-usia 60, 70 mainan kita adalah ke masjid, rumah sakit ya. Kalau ke masjid itu panggilannya slow, lembut. Ketika Allah Akbar sudah ya. Nah, datang ke masjid payung, tidak ya, yang penting kalau misalkan dalam kajian moderatnya itu ya, pokoknya sholat. Nah, memang untuk sholat yang lebih afdal itu adalah berjamaah di masjid. Secara umum sholat berjamaah fadilahnya adalah 27 derajat. Itu kalau panggilan untuk ke masjid, langkah kaki nih. Nah, kalau langkah ke rumah sakit itu panggilan wajib. Mau tidak mau ya, harus datang. Artinya lemaknya ketika sudah usia 60, 70 kita pacak melangkahkan kaki ke masjid. Itu nikmat tiada tara. Jadi jangan uji kita tidak kata nikmat, Ustaz aku ini masih buntu. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Pacak ngirup kopi pagi-pagi nih, nikmat luar biasa ya. Yang muatkannya semoga sehat selalu juga. Nikmat. Kalau yang diabetes sudah ajak minum kopi. Nah, kita minum kopi juga Ustaz ya, cuma tidak lebih. Ya, jangan berlebihan ya. Baik. Jadi ke sini langsung ke hadis yang pertama menurut ya kitab Sunan Ibnu Majah ini. Adapun bunyi hadisnya, An Irbad bin Sariyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Irbad bin Sariyah, dia meriwayatkan anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lisafil muqaddam salasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW memintakan ampun untuk wong yang berada di saf yang pertama itu 3 kali, salasan ya. Walisani marrotan. Adapun untuk yang berada di saf yang kedua, yang kesini tadi ya, itu sekali. Hadis ini sahih. Jadi untuk sanadnya bagus, matannya baik, perawinya sahih. Jadi untuk orang yang berada di shaf pertama, Rasulullah SAW memintakan ampunnya itu sebanyak 3 kali. Yang pertama ini, ya. Shaf yang kedua sekali. Shaf yang ketiga tidak masuk dalam hadis, ya. Untung kita dari cuma ada 2 shaf, ya. Yang shaf pertama, shaf itu artinya baris, shafun, bukan shaf sayur, ya, shafun, shaf. Jadi 3 kali. Nah, jadi ketika hadis ini ya disampaikan, artinya apa? Mari berlomba-lomba ngisi shaf yang pertama, yang depan. Ya. Jadi ketika ada shaf di depan itu kosong, selagi memungkinkan kita masuk, majulah. Tidak usah nyuruh kawan. Karena ngapa? Pastabikul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. No, aku nih ya didoakan oleh Rasulullah dimintakan ampun 3 kali. Ya. Ketika Rasulullah masih hidup, ya, dijamin doa beliau langsung terkabul. Ya. Ini karena melalui hadis, jadi agak sedikit mungkin ijtihad kami nurun dikit, ya, agak ditunda. Kalau langsung Rasulullah memintakan ampun, sudah diterima tulang. Ya. Jadi ketika ada shaf yang di depan kita walaupun baru datang, ya, misalkan memang masih kosong, isi. Ya. Karena apa motivasinya? Motivasinya Rasulullah SAW memintakan ampun bagi orang tersebut sebanyak 3 kali. Ya. Yang mendoakan ini Rasulullah, Khalilullah, kekasih Allah, wong yang paling dekat dengan Allah.
Logikanya wong yang paling dekat gubernur lemah ada. Aksesnya lemah, bahkan mungkin ninjuk jabatan kepala dinas, yang dekat gubernur. Nah, makanya kadang parpol-parpol itu berlomba-lomba mengusung ketika kemarin tuh calon gubernur. Nah, ketika berikutnya sudah berbagi kue, kau kepala dinas A, kau kepala dinas B, kau di sini, dapat itu baru dekat gubernur, apalagi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu dekat dengan Allah. Jadi ketika Rasulullah itu di Isra wal Mi'rajkan, dinaikkan ke langit ketujuh itu langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa kepengen melihat Allah, Allah suruh balik ke kanan, terlihatlah bukit Tursina. Bukit itu, gunung Tursina itu hancur. Artinya apa? Belum Allah izinkan melihat Allah secara mata telanjang langsung. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dengan berbanyak sholawat, insya Allah akan mudah hidup kita. Kemudian juga yakinlah untuk dekat dengan Allah itu diantaranya melalui sholat. Jadi apabila kita kepengen rezeki kita berlimpah, perbaikilah sholat kita. Pendek bacaan kayu tuh. Apabila sholat kita selalu kita jaga, tidak pernah bolong-bolong, apalagi berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Di rumah juga nak dibagi jatah sholat. Jangan sholat di masjid terus. Jadi di rumah nak dibagi jatah sholat, nak didoakan paling tidak minimal mungkin sholat sunnahnya, baik qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Jadi ketika sesuatu yang dekat-dekat ini sangat mudah. Makanya ketika kita segala sesuatu tuh harus banyak-banyaklah kawan. Asal misalkan berurusan ada kawan gitu kan. Nak kesini ada kawan, lemah urusan. Paling tidak walaupun dia tidak ketik jabatan, pacak ada rewang ngobrol. Asal rewang ngobrol itu lebih asik daripada ngadep IWA. Jadi yang harus kita tanamkan yang pertama, ketika kita berada di shaf yang pertama itu Rasulullah SAW memintakan ampun kita atas dosa-dosa kita sebanyak 3 kali. Pasti kita ketika sudah akil balik ini ada dosa. Kami tanya, ngapalah budak-budak kecil itu asak kita jengok lucu, gemesi. Padahal mak-baknya tak boleh belagak. Ngapalah? Ada yang tahu? Jadi budak-budak bayi, nah Pak Wo kan anak Pak Wo, ngemes inian itu. Asak dan ke bangkau, pasti terbayang wajahnya. Nak balik wayang. Termasuk juga kepala keluarganya ketika begawi capek, mungkin istilah lama itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asak balik terjenguk anak itu hilang capek. Termasuk kami pribadi itu, ketika nyari duit kita nih semangat karena ada anak. Kami pernah bermuhasabah pribadi itu, kita tahan kaki jadi kepala, kita tahan mungkin mencari duit sebanyak-banyaknya yang halalan thayyibah karena kita kepengen anak kita ini lebih baik daripada kita, bukan cak kita dulu. Menjaman dulu sarong, zaman Soeharto kami dulu. Makan telur ayam kampung bagi 4. Main hari, telur ayam kampung kecil itu lagi bagi 4 beradik, sehari sewang. Main hari anak kami, anak siko, anak 2 laju, asak tahan aja gitu. Jadi kembali, karena ngapa? Anak-anak kecil itu belum ada dosa. Makanya kita jengoknya lucu, gemesi, nak nyium. Nah cuma hati-hati yang nyium ini, harus tahu diri. Kalau misalkan mohon maaf perokok ataupun baru sudah merokok jangan, kaget nular ke anak itu, harus tahu diri. Alhamdulillah mak ini hari kadang bapak-bapak yang merokok itu kalau nak merokok keluar ruangan, keluar rumah, tidak dalam rumah. Karena budak masih kecil itu rentan, mudah kena penyakit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah atau Abu Hurairah ini wong yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi untuk matan itu isinya, untuk sanad itu wong yang membawa hadis itu, an artinya dari. Jadi dari Rasulullah, kemudian Abu Hurairah dan seterusnya, kemudian bunyi hadis itu, matan hadis itu baru diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai. Nah, para ahli hadis ini merunut hadis itu ke silsilah-silsilahnya ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi kembali Abu Hurairah ini adalah sahabat. Jadi sahabat itu orang yang hidup di zaman Rasulullah dan bertemu langsung dengan Rasulullah, itu disebut sahabat. Dan ia adalah generasi terbaik. Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau istri Rasulullah itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nomor 3. Aisyah ya, bini Rasulullah nomor 3. Berarti apa? Masih lengket lah, masih bestie lah Abu Hurairah dari Ibunda Aisyah ya. Karena Aisyah betina mungkin kan acak nempelnya Abu Hurairah lanang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'allamu ma fi shafil awal lakanat qur'ah." Jadi apabila kalian mengetahui keutamaan daripada sholat di shaf yang pertama itu, niscaya kalian akan mengadakan undian untuk mendapatkan posisi tersebut. Maka hadis ini sahih, kemudian Muslim dan Bukhari, Imam Muslim dan Muslim pun mensahihkannya. Maknanya pun sama. Jadi keperinya ketika kita tahu bahwa shaf yang pertama itu seandainya ya, ada sikok yang kosong. Nah, dua kok wong ini berebut nak ngisinya. Pas termasuk tebareng kan? Nah, men dia tahu fadilah shaf pertama tadi diantaranya didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali ngundi. Ya. Ibarat kita nak muda ya, suit. Yang kalah ngalah gitu kan? Artinya ini hari ke depan berebutlah bila perlu terjadi pecah sahabat ini ngundi, suit ya. Man bahasa kita usid, man bahasa Indonesia suit ya. Man kita suit nganu ke bibirnya sweet dan sweet. Ya beda arti ya. Jadi ini pun dalam konteks apa? Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi ketika dalam kebaikan itu ya, kita harus melihat ke atas, ke pucuk. Nah kawan sop depan, aku nak sop depan pula. Kalau masalah dunia, lihatlah ke bawah. Supaya ngapa kita galak bersyukur ya. Ketika masih punya motor, alhamdulillah masih punya motor. Walaupun nemenlah ke bengkel daripada berjalan jo kan. Jadilah asa kira-kira kepepet masih baca dibaki kan. Nah. Jadi supaya ngapa? Bersyukur. Ketika kita galak bersyukur, hati tadi jadi tenang ya. Kemudian ketika kita galak berzikir, hati jadi tenang ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hendaklah kita berzikir, ingat pada Allah, hati jadi tenang ya. Jadi kadang ketika kita di dusun hingga uang dak pula banyak kemauan, tenang ya. Pas kami dulu masih alia, melok bapak kami di Pulau Borang bertani, nyingok padi tumbuh itu hitam hijau, tempat itu lah senang. Oh lemahnya. Cuma sudah asa kira-kira ke balai makmur, ke daratnya nyingok uang motor baru, lah kepengen puluh kan. Ya. Dan memang manusia itu Allah hiasi dengan nafsu ya. Nafsu ini bukan untuk dimatikan tapi dikendalikan ya. Jadi kembali, ketika kalian mengetahui, ketika kita mengetahui shaf awal itu fadilahnya teramat sangat besar, maka sampai-sampai sahabat yang pun nak mengadakan undian ya. Jadi undian yang seperti ini undian yang diperbolehkan. Kalau mengundi nasib tidak boleh, haram
ya, berjudi. Kalau ngundi nak sop yang depan boleh, ya. Termasuk mungkin nak ngundi, ya, hal-hal yang memang slotnya cuma sikok, ya, boleh, ya. Baik. Itu hadis yang kedua. Adapun hadis yang terakhir, an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi qala, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shafil awwal. Yang kita tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Ini, ya, di sini yusallunya itu diartikan adalah mendoakan, bukan bersolawat, ya. Kalau bersolawat kepada Rasulullah, di sini yusalluna diartikan adalah mendoakan. Kepada siapa? Ala sofil awal, kepada wong yang berada di sof yang pertama, ya. Men istilah budak mak ini hari yang noaka bukan kaleng-kaleng, Allah dan malaikat. Noaka wong yang berada di sof awal, sof depan. Jadi bukan kaleng-kaleng yang noaka, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sofil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan wong yang berada di saf pertama. Allah sang Khalik, sang pencipta, noake malaikat yang itu pasti masuk surga karena tidak pernah bermaksiat kepada Allah, noake wong yang galak berada di saf awal. Kita tadi masuk Padilla Galong, kami jengok ada 2 sop kan. Yang pertama, ya, didoakan, kemudian diminta ampun ke 3 kali oleh Rasulullah. Sop yang kedua didoakan dan minta ampunkan sekali, dapat galau, ya. Ustaz mak mano aku ni marbot, apalagi ketika tarawih ngatur budak kan, ya, ngatur sop barisan anak-anak kan, tetap dapat pahalanya untuk pengaturannya itu, ya. Kalau tidak diatur budak-budak kecil sudah, ya. Ya, alhamdulillah pacak diatur. Jadi jamaah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa mari berlomba-lomba kita mengincar mencari sop yang pertama, ya. Selain juga ini sebetulnya nyuruh ketika nak sop pertama itu datang awal. Ya, datang awal. Ya, cuma jadilah ustaz aku pacak ke masjid jadilah. Muna ideal terus kita tuh dah acak, ya. Jadi ketika kita acak-acak begawi itu dah acak nak idealisme terus dah acak. Harus juga ada realisme, realistis sesuai dengan keadaan. Cuma tetap kita nak mencari, nak menuju idealisme. Paling tidak selama tinggal di Repari pernah sop di depan aku sholat ustaz. Jadilah, ya. Selama di Repari pernah sholat di sop yang depan di Masjid Baitul Muttaqin. Karena apa? Kita tinggal di sini, ya. Kalau tidak tinggal di sini tidak jadi hal, ya. Paling tidak pernah sholat di depan. Nah, jadi untuk depan kiri kanan ini lajulah. Paling yang tinggi kok ini, sudah mungkin kan ketika ada jadwal imam yang kita jadwal sholat rawatib itu masing-masing jadi imam, yang 3 ini ya kita mungkin siapkan untuk siapa kan, untuk korektornya kan, untuk yang pahamnya, ya. Jadi memang kita harus tahu diri intinya, ya. Jangan ketika kita mungkin tidak siap jadi imam atau apa, pokoknya belakang imam, enak tahu diri, ya. Yang aman-aman be, jika sudah aku dah galak dijul ke kan, aku nak aman be, posisi aman sudah aja gitu kan, ya. Ketika sudah aman nyaman itu sudah tentram lah itu hati. Baik, ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah, semoga dengan 3 hadis yang kami sampaikan ini dapat memotivasi kita bahwa ketika memang ada soft itu kosong kita langsung ngisinya, ya. Tidak harus disebut nama atau kalau bahasa kerennya dimension. Itu tadi isi, ya. Jadi hendaklah kita langsung ngisinya. Kita juga kosong maju, ya. Tidak usah mempersilahkan uang, tidak usah. Kita ngisinya, ya.
mempersilakan wong pula lamo pula nah main yang ngejul kawan tak galak dah galak pula nah lamo saling jul aja gitu rupanya ada kawan belakang orang mau maju dia sudah kita langsung dosa panjang kalam ya kita ngisinya taib ya itu saja. Jadi ini dalam konteks berfastabiqul khairat dan hadis yang disampaikan ini sahih bukan karya Madi ya. Pun termasuk ketika kami kecil dulu ya. Katakanlah Imam Masjid Taqwa di Sungai Pinang dulu pernah nyebut tapi kami sampai hari ini belum nemu ke hadisnya. Ujinya kalau sop pertama itu pahalanya sebesar unta. Pahala kedua kerbau, kebu. Sop ketiga ya sapi ya, Pak. Pak Usman ya, dan seterusnya. Yang paling belakang berarti semut, bisa jadi kuman. Ya? Nah, cuma kami belum menemukannya, tapi tetap itu motivasinya. Ya, ya, kita buka-buka lagi. Ya. Apabila dia nemu dalilnya dan itu berdasarkan kitab-kitab terpercaya, ya tetap yang jelas dalam konteks berfastabiqul khairat. Baik. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kuliah subuh pada pagi yang barokah ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kepada seluruh jamaah apabila ada salah-salah kata, salah-salah penjelasannya terhadap hadis ini. Yang jelas secara bahasanya sesuai apa yang dituliskan dalam kitab ini, mungkin penjelasannya ya yang itu mungkin kekurangan ilmuwan kami, itu wawasan kami. Apabila keliru, salah, mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhiran billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.